Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Hiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya. Selamat sore orang baik. Kok selamat sore? Selamat pagi, siang, sore dan juga malam ya. Kalau ini Mas Teh bikinnya sore. Jadi buat tayang besok. Besok Mas Teh kerjanya pagi sampai malam. Sampai hari Minggu ada kerjaan. Jadi mudah-mudahan teman-teman gak ngerasa kehilangan karena gak ada Mas Teh. Asik. Aduh, nikmat mana yang aku dustakan? Gak ada nikmat Allah yang aku dustakan. Allah jadi berkat terus buat Mas Teh. Allah kirimkan berkat terus buat Mas Teh. Hari ini Mas Teh merasakan kenikmatan makan yang luar biasa. Ada kiriman kepala ikan digulai tadi pagi. Terus Mas Teh siang ini atau sore ini sudah masak sayur asem, sambal jengkol, sama iwak asin. Walaupun tetep enek sing ngomong ini, nek panganan kok jadi pajang Mas Teh mesake sing ora duwe. Alah panggah kleru ae to aku ki jane. Aku ki yo ora pengen mbok panut. Tenan aku ki yo ora pengen mbok senengi yakin. Cuma ki aku ki ngene wae lho rek, yo sing nonton ki wong 10 apa 40.000 sing subscribe Mas Tulus tuh kan nggak semua ya. Teman-teman juga harus tahu bahwa yang kita mau itu setiap apapun tidak harus seperti yang kita mau. Jadi kadang-kadang tuh teman-teman ada, saya nggak bilang semua, tapi ada oknum-oknum yang artinya mau tuh yang kita lihat, yang kita tonton tuh harus seperti yang kita mau. Nggak bisa kayak gitu karena kita bukan Tuhan yo rek. Jadi aku kadang-kadang mumet tak mikir nih ngono-ngono kuis, yang penting tujuanku aku ra niat ngiming-ngimingi iku mau wujud syukurku untuk rezeki tak nggo masak. Sing mikir aneh-aneh yo ben pikirane jenengan. Tapi di mata Allah, Allah Maha tahu tujuan saya bukan buat ngiming-ngimingi orang ya. Wes ngono bae. Sing pengen akeh dolan rene. Mas Tulus itu kalau masak kayak gitu dimakan rame-rame bukan buat Mas Tetok. Jadi kalau teman-teman mau kesini yo kene mangan bareng-bareng. Sing saenenge tapi nek sing aneh-aneh Mas Te yo ojo, ya toh. Gimana nggak tambah ganteng, gimana nggak tambah seger. Sambal jengkol, gulai kepala ikan, Masya Allah. Hari ini luar biasa. Ketoknya kolesterolnya munggah ini. Happy weekend teman-teman. Video ini akan tayang ketika hari Sabtu ya. Jadi saat Mas Teh kerja video ini tayang. Oke. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dari dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang. Untuk teman-teman yang sudah subscribe matur nuwun. Yang belum, ayo di-subscribe dulu, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan lupa untuk tidak skip iklan yang pendek.
Jangan simpelkan yang pendek maksudnya. Yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih. Pokoknya harus semangat apapun yang sedang kita hadapi sekarang. Prasangkanya baik, doanya baik ya teman-teman. Insya Allah semuanya akan baik kok. Kalau kita prasangkanya juga baik ya. Yang sakit semoga cepat sembuh. Yang punya masalah semoga cepat selesai. Kalian yang sekarang mungkin sedang kurang baik keadaannya semoga segera membaik. Yang sedang terlilit hutang piutang Mas Teh doakan semoga hutang endang lunas. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Menang lambi buta. Platok ini mari. Sehat berkah untuk semuanya ya. Mau bahas apa hari ini? Nah ini kan muncul lagi nih fenomena-fenomena unik soal munculnya air ke daratan atau air yang air ke daratan, ikan yang keluar dari laut atau ikan yang melipir ke daratan. Jadi ikan yang muncul ke permukaan ke daratan ini banyak banget fenomenanya dari mana-mana saja dan ini baru saja terjadi lagi. Apakah kalau yang kemarin-kemarin kita lihat ada beberapa pertanda, kalau yang kali ini apakah juga merupakan pertanda sesuatu yang buruk? Nanti kita akan cerna semua teman-teman, sabar, alon-alon ya. Sebelumnya yuk kita doa sama-sama dulu supaya Allah ijabah niat kita atau sedekah nasi box di bulan November ini Allah izinkan ada. Amin. Semoga Allah kirimkan orang-orang baik sehingga sedekah nasi box kita terkumpul dengan jumlah sebanyak-banyaknya sesuai dengan kehendak Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Matur nuwun. Terima kasih ya. Kalau mau bantu gimana Mas Teh? Cek kolom deskripsi. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000. Maksimalnya terserah teman-teman. Mau sebanyak apa juga terserah. Alhamdulillah Jumat ini juga banyak. Tadi ada beberapa ya. Alhamdulillah mudah-mudahan nanti pas kita buka aku belum berani ngintip-ngintip. Harapannya Mas Teh itu pas dibuka atau jebret amin langsung cukup gitu loh. Amin, amin ya robbal alamin. Harapan Mas Teh itu. Pokoknya terima kasih yang sudah bantu sedekah, mudah-mudahan Gusti berkahi sedekahnya jenengan. Amin. Semoga sedekahnya jenengan apapun niatnya, apapun tujuannya Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin ya Allah. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Yang sedekah semoga hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Dan yang bersedekah semoga sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan yang bersedekah. Amin, amin ya robbal alamin. Matur nuwun sangat Gusti berkahi sedaya nggih. Amin. Teman-teman yang pesan minyak bidara saat video ini tayang Mas Teh sudah tidak bisa melakukan pengiriman kecuali di hari Senin ya. Sabtu Minggu video ini tayang hari Sabtu, hari Minggu juga belum ada pengiriman, adanya di hari Senin ya saudaraku, karena ini sudah syutingnya juga sudah sore, yang dikirim hari Jumat hari ini sudah di pick up. Ini sudah lewat asar teman-teman, jadi sudah sangat sore menjelang maghrib pasti syuting, jadi semua sudah di pick up. Ada lagi pengiriman di hari Senin. Yang mau pesan tonton video packingnya dulu, pahami dulu manfaat fungsinya, setelah itu langsung pesan ke WhatsApp yang di 0857. Oke, kalau WhatsApp Mas Teh nggak usah basa-basi, maaf Mas Teh saya mau ganggu waktunya, maaf nggak usah kayak gitu, langsung to the point. Kenapa? Nanti saya nggak sopan Mas Teh. Nggak apa-apa, Mas Teh bukan minta jenengan sopan, tapi to the point bukan berarti nggak sopan. Jadi nggak usah basa-basi, langsung ada chit-chatnya, jangan, langsung aja. Assalamualaikum Mas Teh, saya mau pesan minyak udah bla bla bla. Alamatnya yang di 0857 itu kirimkan ke situ, kode pos, nomor HP dan setelahnya atau selengkapnya ya. Oke? Terima kasih, karena memang kalau basa-basinya kepanjangan teman-teman, Mas Teh bisa kalian WA subuh, balesnya besok sore. Yang WhatsApp Mas Teh itu banyak soalnya. Ketumpuk meneh. Akhirnya lewat. Nanti dibilangnya Mas Teh sombong ya. Makanya nggak usah basa-basi. Pokoknya to the point baik. Kalau memang teman-teman minta dilihat, Mas Teh lihat dong badan saya kok agak kayak gini. Langsung sebutkan nama dan juga tanggal lahir. Kalau Mas Teh buka, Mas Teh langsung akan balas dengan voice note. Biasanya kalau panjang, kalau pendek juga saya ketik ya. Oke, terima kasih yang sudah pesan minyak bidara, semoga segera sampai dan jodoh tadi tombo, manfaat tadi obat. Amin, amin ya rabbal alamin. Fenomena ikan yang keluar ke daratan ini atau fenomena ikan yang keluar dari lautan ini banyak sekali ditemukan di beberapa wilayah ya teman-teman. Banten itu saya taunya juga karena ada yang WhatsApp.
ada yang ngabarin saya, Mas Teh, takutnya di Banten mau ada musibah loh. Di wilayah itu, di Bayah itu sering banget ada gempa. Terus ditemukanlah ikan yang tiba-tiba keluar ke pinggiran laut di wilayah Banten ya. Saya takutnya nanti Mas Teh kenapa-kenapa. Karena saya dekat dengan Banten, mungkin pikirannya begitu. Memang sih betul, ketika Banten suka ada gempa sampai terasa di Jakarta, memang betul, betul, itu nggak salah. Jadi saya terima kasih, jadi share-nya malah nambah wawasan buat saya. Kemudian kemarin Mbak Furi juga nge-share soal di Banyuwangi, kemudian di Garut, lalu Cianjur, di Pangandaran juga aku sempat lihat entah bener entah enggak. Nah, kemudian juga di beberapa tempat di Pulau Sumatera. Berikutnya yang paling mengagetkan adalah soal yang di pesisir pantai selatan. Ini juga banyak yang share ke saya minta untuk dibahas. Apakah memang menjadi pertanda yang buruk atau seperti apa? Karena yang seperti yang kita tahu bahwa BMKG sudah menghitung, sudah mencerna kemungkinan megatrust di pantai selatan Jawa ini juga sangat-sangat mungkin. Kemudian bisa memicu tsunami. Itu yang sudah disampaikan BMKG. Bahkan BMKG menyampaikan ini bukan hanya sekedar wacana tapi hanya tinggal tunggu waktu saja. Itu untuk isu megatrustnya. Jadi ada beberapa poin yang sudah keluar statement dari BMKG, kemudian sudah merebak menjadi isu nasional, banyak orang yang ketakutan, makanya ketika ada fenomena seperti ini, ada musibah. Padahal pada dasarnya BMKG sudah menyampaikan ini sudah biasa terjadi kok ketika musim kemarau memasuki musim hujan. Karena ada kadar air yang berubah suhunya sehingga membuat ikan tadi mencari suhu yang menjadi suhu yang lebih hangat. Sehingga mereka bisa melakukan atau fenomena alam tadi bisa mempengaruhi mereka untuk tiba-tiba keluar dari laut. Bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan, dan itu sebetulnya bukan menjadi pertanda akan adanya megatrust, akan adanya tsunami, akan adanya musibah tertentu. Secara jelas BMKG sudah menyampaikan itu memang, sehingga harusnya kita lebih memahami bahwa itu tidak selalu. Tetapi pada hakikatnya, pada kenyataannya, memang ada beberapa wilayah yang pernah mengalami tsunami atau terdampak tsunami bahkan gempa karena memang ada aktivitas yang seperti itu. Contohnya ikan terdampar, ikan yang ke daratan. Itu di beberapa wilayah juga pernah saya baca dan memang ada riwayat hal seperti itu. Jadi mungkin ketika ada hal seperti ini, masyarakat kita menjadi parno atau menjadi takut atau menjadi berpikir yang tidak-tidak, ya bagi saya juga nggak salah, meskipun pada dasarnya mungkin hanya sebagai kebetulan saja. Karena kalau orang dulu tuh kan memang seperti itu ya mengukurnya. Contoh, kayak di gunung mau erupsi, tiba-tiba hewan ini kan bisa ngerasain ya gempa tektoniknya sudah mulai terasa di lingkup gunung tersebut. Sedangkan kalau yang jauh masyarakat di sekitar mungkin belum terlalu merasakan hewannya turun gunung. Oh berarti gunungnya sedang nggak baik-baik saja nih. Banyak hewan yang turun gunung. Jadi itu ilmu titen dari dulu yang diakuisisi oleh pemikiran kita bahwa hal-hal seperti ini bisa memicu atau bisa menjadi pertanda. Karena hewan itu lumayan sensitif ketika memang akan terjadi sesuatu. Jadi masyarakat kita kemudian bisalah berpikir yang tidak-tidak ketika ada terjadi sesuatu. Karena memang pada dasarnya di masa lalu tuh pernah ada ikan yang keluar dari lautan, dianggap nggak ada apa-apa, biasa-biasa aja, ternyata beberapa hari kemudian tsunami. Ini juga beberapa tempat yang pernah terdeteksi mengalami hal tersebut. Nah, pada dasarnya saya ingatkan lagi bahwa menurut BMKG, ketika kita akan beralih musim atau berpindah musim, ini sudah biasa terjadi. Kemudian juga ini fenomena yang biasa dan bukan menjadi pertanda akan adanya musibah. Itu versi BMKG. Tapi kan masyarakat kita ini kan lumayan yang percaya dengan mitos, percaya dengan klinik, dengan sesuatu yang artinya mudah sekali untuk digiring. Nah, apalagi kita sudah mendengar statement BMKG sendiri menyampaikan bahwa megatrust di selatan Jawa ini sudah tinggal menunggu waktu.
bukan lagi sesuatu yang tidak mungkin, tetapi hanya tinggal tunggu waktu. Kemudian di selatan Jawa ditemukanlah fenomena seperti itu. Jadi orang semakin berpikir ke arah situ. Padahal pada dasarnya ikan-ikan yang keluar tadi jadi berkat buat orang-orang yang berada di lingkup pantai tersebut. Jadi ya namanya kita nggak perlu ke tengah laut, ikannya ke pinggir sendiri, minta untuk kita suarga ke. Nah, kalau kata simbahku tuh sebetulnya kayak hewan yang ini versinya mbahku ya, kayak hewan yang minta ditangkap sama kita atau minta disembelih sama kita itu mereka minta disuarga ke karo awake dhewe. Itu versinya mbahku dulu. Berarti simpelnya adalah ikan tadi minta disuargakan atau minta dimasukin surga dengan dikonsumsi oleh kita. Dalam tanda kutip menjadi manfaat untuk manusia itu sendiri, entah untuk persembahan, entah untuk makan karena memang ada protein dan lain-lain sebagainya di tubuh si ikan ya. Ini salah satu hal. Sudah menjadi apa ya? Berkah bagi mereka, tapi mereka juga kadang-kadang takut karena itu. Tetapi mungkin sekarang juga sudah banyak yang cerdas, masyarakat Indonesia juga sudah paham bahwa itu bukan pertanda apa-apa kok, itu bukan karena mempertanda ada musibah dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi ada kemungkinan juga ketika hewan di sekitar tempat tinggal kita memberikan pertanda terkait dengan perbedaan soal wilayah tempat mereka hidup seperti biasanya. Jadi mereka tuh punya insting yang kuat sehingga kita juga bisa mengukur dari beberapa sisi. Nah, kalau dari segi pandangnya Mas T, BRIN, BMKG dan juga para ahli sudah menyampaikan bahwa ini bukan pertanda akan adanya musibah. Meskipun terjadinya di selatan Jawa, apakah memang dari versi Mas T pertanda akan adanya sesuatu? Jawaban Mas T sepertinya kalau untuk saat ini ya teman-teman, untuk fenomena yang terbaru ini, fenomena yang terbaru bukan yang kemarin-kemarin, Mas T juga sepertinya merasa dalam arti seperti pandangan mbahnya Mas T tadi. Jadi ikan-ikan itu memang sedang akan minta di suarga ke. Ya silakan diartikan sendiri maksudnya Mas T ya. Kalau yang nggak sarujuk dengan pikirannya Mas T ya silakan. Tapi Mbah Kumbien ngomong ngono. Jadi ikan-ikan ini memang sedang ingin jadi manfaat, jadi berkat buat orang-orang di pinggir pantai. Kemudian bagi saya pribadi, secara ukuran saya ini bukan merupakan pertanda buruk. Bukan pertanda akan adanya musibah. Meskipun memang ketika saya melihat memang potensi-potensi musibah itu akhir tahun, kalau dari hitungan angkanya, saya bisa salah ya teman-teman, memang agak lumayan ekstrim, memang agak lumayan keras. Tapi artinya ketika saya mengukur dari pandangan saya pribadi soal fenomena ini, dari segi fenomena ini ya, artinya saya tidak merasa bahwa ini merupakan pertanda terkait dengan adanya musibah buruk. Kalau di video-video kemarin, sebelum bulan November memang saya beberapa kali menyampaikan bahwa ada beberapa kali kemungkinan bahwa mungkin ada sesuatu yang terjadi karena fenomena itu, tapi kali ini untuk yang terbaru ini saya merasa tidak karena memang mau ada sesuatu ya. Oke, jadi saya tidak fokus untuk menghitung angka di mana kejadian tersebut terjadi. Artinya saya fokuskan saja pemikiran saya terkait dengan apa yang kalian sampaikan, kemudian saya ukur lewat segi pandang saya pribadi, bukan dari ukuran angka. Sehingga secara garis besar ini bukan pertanda megatrust, ini juga bukan pertanda akan adanya musibah di selatan Jawa atau di wilayah yang artinya mungkin ada fenomena itu. Secara segi pandang saya memang saya tidak melihat ini terlalu jauh. Artinya ini fenomena biasa karena memang ada pergerakan atau perubahan suhu atau memang karena ada perpindahan cuaca sehingga perpindahan musim sehingga ini juga masuk ketika memang hewan-hewan ini mengalami beberapa hal kemudian memberikan pertanda. Di luar ikan yang keluar dari laut, soal yang turun gunung dan seterusnya itu juga di luar kendali apa yang kita bahas sekarang ya. Kita hanya bahas ikannya saja. Secara garis besar, saya pribadi tidak berprasangka bahwa munculnya ikan-ikan ini memang bukan karena akan adanya gempa atau megatrust dan seterusnya. Di luar akan ada gempa atau megatrust, memang ketika kita baca melalui angka ada beberapa potensi. Tetapi ikan ini secara garis besar menurut pandangan saya bukan karena akan adanya musibah. Amin. Semoga ini hanya berkat dari Allah yang diberikan kepada masyarakat di sekitar pantai. Jadi rezeki, kemudian jadi berkat juga, dan pastinya
bukan karena akan adanya sesuatu atau gempa dan seterusnya. Artinya insya Allah teman-teman yang di selatan pantai Jawa untuk saat ini masih aman-aman dulu, pikirannya jangan, berarti kalau memang ada gempa, ya memang bukan karena si ikan ini, artinya memang secara pandangan saya sekarang kalau ikan ini memang hanya memberikan berkat bagi kalian saja. Ini berkat dari Allah buat kalian, dari lautnya Allah, dari lautnya Tuhan untuk kalian yang di pinggir-pinggir pantai supaya bisa makan ikan, bisa dapat berkat dari ikan tersebut. Nah, bukan berarti karena ada sesuatu. Jadi kalau misalnya kemudian setelah ada muncul ikan di Banyuwangi, di Banten, di Cianjur, di Garut, kemudian di selatan Jawa tiba-tiba ada guncangan atau ada gempa, artinya bukan karena ikan ini, tapi memang sudah pada dasarnya sudah waktunya. Itu secara garis besar ya. Ini pertama kali ya Mas Teh melihat fenomena ikan. Saya tidak merasa gugup, saya tidak merasa bahwa ini pertanda buruk atau apa. Jadi saya merasanya lebih tenang ya karena pikiran saya mengarah ke sesuatu yang baik. Jadi untuk ikan-ikan yang fenomena yang terbaru ya, fenomena terakhir ini sepertinya memang bukan pertanda yang buruk. Insya Allah semuanya selamat, selamat. Musibahnya bukan karena diberikan pertanda dari hewan atau dari ikan ini, tapi dari hewan yang lain mungkin, atau dari sisi yang lain karena penyebabnya adalah penyebab yang lain. Wallahu alam, semoga semuanya baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa. Seperti itu hasil analisa Mas T terkait dengan fenomena ikan yang terjadi di beberapa wilayah yang ada di Indonesia belakangan ini. Bukan yang jauh-jauh hari ya, yang belakangan ini. Jadi meskipun Mas T melihat ini bukan karena pertanda itu, tapi dari sisi lain memang Mas T sudah menyampaikan juga beberapa titik diantaranya musibah-musibah yang mungkin terjadi karena faktor cuaca, karena faktor-faktor yang lain. Sehingga meskipun saya bilang insya Allah ini pertanda yang baik, artinya teman-teman juga harus tetap hati-hati ketika memang ada sesuatu yang terjadi. Seperti itu ya. Terima kasih banyak orang baik, semoga suka dengan pembahasannya, semoga mengerti dengan pembahasannya, dicerna saja, tidak perlu dipercaya, tidak perlu terlalu difokuskan, alon-alon, yang penting kelakon, tur jenengan dapat manfaat dari yang saya sampaikan. Seperti itu ya, semoga manfaat orang baik. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata, kalau saya terkesan kepintar atau sok-sokan, saya minta maaf, gak ada maksud di situ. Saya nggak pengen jadi dukun, saya nggak pengen terobsesi jadi orang sakti, nggak ada. Di sini hanya sekedar pembahasan dengan ilmu cocok logi yang saya bisa. Di luar itu saya tidak mau berkomentar terlalu jauh ya. Oke? Terima kasih banyak. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh teman-teman. Amin. Yang saat ini sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang di rumah mungkin sekarang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya kerjaan. Semoga cepat dapat kerjaan. Kemudian yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet. Amin. Yang pengen punya jodoh, yang pengen punya momongan, yang pengen duwe rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan. Amin ya Allah. Semoga hajat teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual asetnya. Yang sedang merintis usaha pasti doakan semoga lancar usahanya, dagangannya laris manis. Amin. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang nonton video ini juga Mas Tulus, amin, semoga termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Pun ngaten mawon, terima kasih banyak, ketemu lagi di video berikutnya. Rotuk sumur ya aku, wes ya. Terima kasih ya orang baik, sehat berkah untuk semuanya ya. Mas T pamit dulu. Semoga video ini jadi penghibur bagi kalian yang mungkin lagi weekendan. Oke, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.